Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM akhir 048, kelas R11 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas kuliah perpajakan 1, yaitu yang berjudul timbulnya hutang pajak, penagihan serta hapusnya pajak. Baiklah, saya langsung saja ke materi inti dari presentasi kali ini, yaitu timbulnya hutang pajak. Dalam hukum pajak dikenal ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya hutang pajak, yaitu yang pertama ajaran formil. Hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus, sehingga jika belum ada surat ketetapan pajak maka berarti belum timbul hutang pajak. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Yang kedua, ajaran material. Hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia, asal dipenuhi syarat adanya suatu tatbesten. Tatbesten ditentukan sendiri di dalam undang-undang pajak yang bersangkutan, terdiri dari keadaan, perbuatan atau peristiwa tertentu yang harus dikenakan pajak. Surat ketetapan pajak dalam ajaran ini tidak menimbulkan hutang pajak, hanya untuk memberitahukan dan menetapkan besarnya hutang pajak. Selanjutnya ada jenis penagihan pajak. Terdapat beberapa jenis penagihan, yakni penagihan pajak pasif dan aktif serta penagihan seketika. Yang pertama, penagihan pasif. Untuk jenis penagihan pajak pasif, DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dalam jenis ini, fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Yang kedua ada penagihan aktif. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, fiskus dan juru sita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Yang ketiga ada penagihan seketika atau sekaligus. Penagihan seketika atau sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh fiskus maupun juru sita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Yang selanjutnya adalah penagihan pajak dengan surat paksa. Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa ini perlu diketahui dan dipahami beberapa pengertian yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu yang pertama penanggung pajak, yang kedua penagihan pajak, yang ketiga biaya penagihan pajak, yang keempat surat paksa, yang kelima juru sita pajak, yang keenam penyitaan, yang ketujuh lelang, yang kedelapan pencegahan, yang kesembilan penyanderaan. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo. Yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Yang keempat, dalam proses penyitaan barang yang dilakukan fiskus, terdapat barang-barang yang dapat disita dan yang dikecualikan dari penyitaan tersebut. Masuk ke materi selanjutnya adalah hapusnya hutang pajak, yaitu ada pembayaran, kompensasi atau restitusi, daluarsa hutang, pembebasan dan penghapusan, penundaan penagihan, serta pengecualian. Baiklah, sampai ke kesimpulan dari materi presentasi kali ini, yaitu utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajakan. Penagihan pajak adalah
serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang disita. Hapusnya hutang pajak dapat disebabkan beberapa hal, yaitu pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Sekian materi presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.